Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wartawan yang meliputi konferensi pers APBN kita untuk periode sampai dengan akhir Maret yang kita sampaikan pada hari ini bulan April tanggal 17. Saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan pelaksanaan APBN dan hal-hal pencapaian yang kita dapatkan, serta tentu berbagai kegiatan, tantangan, serta berbagai hal yang harus menjadi perhatian kita di dalam menjaga perekonomian dan mengelola APBN sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting mempengaruhi perekonomian kita dan juga mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan kita. Untuk bulan Maret, posisi dari APBN kita masih sangat positif. Pendapatan negara kita mencapai 647,2 triliun atau ini adalah 26,3% dari total target APBN tahun 2023 ini. Pendapatan negara ini mengalami pertumbuhan 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja negara kita telah membelanjakan 518,7 triliun atau 16,9% dari total belanja yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Ini juga merupakan kenaikan 5,7% dari total belanja hingga bulan Maret tahun 2022. Posisi APBN kita sampai dengan akhir Maret masih mengalami surplus 128,5 triliun atau 0,61% dari PDB. Keseimbangan primer juga surplus 228,8 yang nanti akan saya jelaskan. Kita mulai dari kondisi perekonomian yang mempengaruhi kerja dan kinerja APBN kita. Pertama, kalau kita lihat kondisi perekonomian global, dan kebetulan saya juga baru kembali dari Washington DC yang mengkonfirmasi bagaimana pandangan juga observasi dari para policy maker, menteri-menteri keuangan maupun gubernur bank sentral di dalam menyikapi perkembangan terkini. PMI manufaktur global mengalami kontraksi. Ini sesuai dengan prediksi bahwa tahun 2023 memang merupakan tahun yang berat, di mana pelemahan ekonomi akan terjadi di negara-negara maju atau negara-negara yang harus mengalami kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka. Kita lihat negara maju di sini sebelah kiri. Untuk PMI global 49,6, ini berarti masuk di dalam zona kontraksi. Dan kalau kita lihat hampir semuanya adalah dalam posisi arah dari PMI-nya adalah melemah ke bawah. Tiongkok dalam hal ini ada di border 50, tapi kita lihat Amerika Serikat di 49,2 itu juga kontraktif dan Eropa di 47,3. Negara-negara ASEAN di sebelah kanan terlihat yang mengalami ekspansi di atas 50 adalah Indonesia di 51,9 dan India. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilient sekarang sudah mengalami pukulan perlemahan dari PMI manufaktur. Ini juga akibat perlemahan negara-negara tujuan ekspor dari Vietnam. Jadi PMI di Vietnam hanya 47,7 dan Malaysia 48,8. Kalau kita lihat dari keseluruhan PMI dunia, mereka atau negara-negara yang mengalami PMI-nya ekspansi dan terakselerasi atau ekspansi dan makin meningkat itu hanya 13,6%. Itu termasuk adalah India, Indonesia, dan Turki. Sedangkan negara-negara yang PMI-nya ada di dalam area ekspansi di atas 50 tapi mereka mengalami perlambatan adalah 27,3% dari total negara-negara yang diobservasi. Di sini dalam kategori ini Thailand, Filipina, Italia, Rusia, Tiongkok, dan Meksiko masuk di dalam yang mereka itu di atas 50 namun melemah. Sedangkan yang kontraktif adalah sebagian besar dari negara-negara, yaitu 59,1%. Jadi kita bayangkan Indonesia yang ekspansif dan masih akseleratif itu sangat kecil. Hanya sedikit negara yang masih dalam kondisi yang sangat baik. Sedangkan sebagian besar negara, 59,1%, mereka mengalami kontraksi atau bahkan 27,3% meskipun ekspansif, mereka melambat.
Dunia juga masih sangat dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Walaupun semuanya menunjukkan tendensi mengalami penurunan atau perlemahan dibandingkan tahun 2022 yang sempat mengalami apa yang disebut boom komoditas, terutama pada pertengahan tahun lalu. Harga natural gas kita sekarang bahkan sudah sangat rendah, mendekati situasi pada saat awal pandemi, yaitu di 2,1 US dollar per MMBTU. Harga dari batu bara mengalami koreksi sangat tajam, di bawah 50% turunnya, yaitu 52,8% year to date turun. Ini dalam hal ini di level 192. Bandingkan pada saat terjadi kenaikan harga batu bara yang bisa mencapai di atas 400 dolar per metric ton. Kemudian Brent minyak juga berada di 86,9. Year to date mengalami kenaikan 2,9. Tapi kalau kita lihat year on year 8%. Ini artinya kita dalam kondisi yang masih relatively stabil dan tinggi. Ini karena keputusan OPEC dan memang Saudi menyampaikan mereka berkepentingan untuk menjaga harga minyak tetap pada level yang cukup tinggi bagi kepentingan ekonomi mereka. CPO kita yang sangat penting di dalam perekonomian kita mengalami juga penurunan dari harganya 27% dibandingkan tahun lalu, year on year. Walaupun year to date-nya naik 3,3. Dan kalau kita lihat untuk pangan dalam hal ini juga mengalami penurunan pada level yang relatif baik, meskipun untuk kedelai masih pada level yang sangat relatif tinggi. Corn maupun wheat mengalami sedikit koreksi. Gambar ini menggambarkan bahwa volatilitas harga komoditas masih akan menjadi faktor dominan dan ini mempengaruhi inflasi dan ini akan mempengaruhi kebijakan fiskal moneter dan kinerja ekonomi semua negara. Jadi dalam hal ini semua negara dihadapkan pada guncangan dan gejolak harga komoditas yang masih berlangsung meskipun trennya mengalami penurunan, namun banyak yang dalam hal ini tidak memiliki cukup space untuk menjaga dari kontinuitas volatilitas dari harga komoditas. Seperti saya sampaikan, harga komoditas mengkontribusikan pada tingkat inflasi. Tingkat inflasi Eropa, Jepang masih mengalami kenaikan dan juga atau dalam level yang cukup tinggi. Amerika pun meskipun inflasinya mengalami penurunan, juga secara historis jauh lebih tinggi. Karena historisnya dalam hal 15 tahun ke belakang, inflasinya mendekati 0% atau di bawah 2%. Sekarang inflasi ada di level 5%. Dan kenaikan inflasi ini telah direspons oleh kebijakan moneter di berbagai negara dengan menaikkan suku bunga. Inilah yang kemudian memukul perekonomian mereka menjadi mengalami perlemahan yang cukup tajam pada tahun ini. Amerika Serikat dalam hal ini suku bunganya juga naik, walaupun kalau kita lihat inflasi dan suku bunga sudah hampir sama. Eropa tingkat inflasi masih lebih tinggi dibandingkan suku bunga. Jepang juga tingkat inflasi headline masih lebih tinggi. Kita lihat semua negara mencoba untuk merespons dari tingkat inflasi melalui pengendalian agregat demand dengan kenaikan suku bunga moneternya. Pemulihan ekonomi global dengan demikian menghadapi tantangan yang masih berlangsung. Kita lihat dalam hal ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2023, yaitu angka yang di tengah berwarna itu, semuanya masih pada kisaran 2,8. Dalam hal ini sedikit lebih lemah dari proyeksi bulan Januari tahun ini, namun agak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tapi artinya ini masih di kisaran 2,7-2,8 untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun depan diharapkan akan lebih baik. Artinya untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang 2,8 ini adalah jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu 3,4 atau bahkan tahun 2021 pada saat terjadi recovery ekonomi sesudah pandemi. Kalau kita lihat proyeksi inflasi tahun 2023 masih tinggi untuk negara berkembang bahkan di 8,6 menurut IMF, negara-negara maju 4,7 dan untuk seluruhan global inflasi masih di level 7% tahun ini.
baru akan mulai menurun tahun depan, tapi levelnya masih secara historis lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun bahkan sebelum terjadinya pandemi. Ini artinya inflasi masih akan tinggi pada jangka yang cukup panjang, higher for longer, atau kemudian diikuti dengan interest rate yang higher for longer, tinggi dan agak panjang. Ini yang menjadi kata-kata yang sangat sering dibicarakan pada spring meeting minggu yang lalu di Washington DC. Higher for longer untuk inflasi dan suku bunga, yang kemudian menyebabkan weaker dari perekonomian. Ekonominya melemah. Indonesia termasuk negara yang masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 5%, sedikit negara yang masih bisa bertahan. Dan ini tentu menjadi salah satu yang kita jaga di dalam momentum. Kita lihat pertemuan spring meeting yang baru saja saya hadiri. Seperti saya sampaikan tadi, fokus dari pembahasannya adalah satu, pada tingkat inflasi yang masih tinggi, baik headline maupun core inflation. Dan kemudian direspon dengan suku bunga dari kebijakan moneter yang cenderung menjadi tinggi dan tetap bertahan tinggi sampai mereka bisa melihat inflasinya bisa dikendalikan. Jadi higher for longer untuk suku bunga, karena inflasinya harus dikembalikan. Dan kebijakan ini ditambah dengan likuiditas yang diperketat untuk bisa mengendalikan demand side, pasti akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut mengalami perlemahan. Di sisi lain, kita lihat dengan perlambatan kondisi perekonomian di negara maju, tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara emerging atau negara-negara developing yang sangat mengandalkan pada ekspor. Reopening dari kondisi di Tiongkok belum mampu memulihkan perekonomian atau mengkompensate. Ini berarti bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat lemah tahun ini. Dan ini akan mempengaruhi volume dan transaksi ekspor impor antar negara yang pasti akan mengalami perlemahan. Prospek dari ekonomi global ini masih akan dipengaruhi oleh tadi kondisi inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Selain itu, dengan adanya kenaikan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pengetatan likuiditas telah menimbulkan dampak kepada sektor keuangan perbankan. Ini di sini belum ditulis, yaitu pembahasannya adalah apakah krisis perbankan yang ada di Eropa dan Amerika itu sudah teratasi atau masih harus diwaspadai. Kesimpulannya masih harus diwaspadai. Di dalam pertemuan saya di Amerika Serikat, Washington DC, saya juga membahas, sempat melakukan pembahasan dengan berbagai menteri ekonomi, terutama di G20 maupun menteri-menteri ekonomi di dalam forum IMF World Bank, yang semuanya melihat bahwa tahun 2023 merupakan tantangan yang tidak mudah. Kesempatan saya gunakan di Amerika Serikat untuk melakukan penandatanganan perjanjian hibah oleh Millennium Challenge Corporation atau MCC, yaitu hibah dari Amerika Serikat sebesar 649 juta US dollar. Dilakukan bersama antara Treasury Secretary yaitu Janet Yellen dengan saya Menteri Keuangan. Dana ini adalah dana hibah yang dipakai untuk satu, mendukung kebijakan mengenai UMKM, yang ini merupakan salah satu termasuk financial inclusion. Yang kedua berhubungan dengan Energy Transition Mechanism, di mana Amerika Serikat melalui JETP juga mendukung Indonesia untuk bisa mengalami transisi energi yang adil dan affordable. Dan yang ketiga adalah dari sisi pembangunan infrastruktur. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang sangat baik. Selama di Washington DC, saya melakukan banyak pertemuan dengan bilateral, sesuai dengan tujuan kita untuk terus memperkuat hubungan bilateral antar negara dan juga untuk mendapatkan dukungan dari keanggotaan Indonesia di dalam Financial Action Task Force atau FATF. Saya juga menggunakan kesempatan untuk menjelaskan prioritas dari program ASEAN Chairmanship Indonesia tahun 2023.
Pada pertemuan terakhir, saya memimpin bersama dengan para Menteri-Menteri Keuangan 84 negara yang membentuk koalisi kerjasama dari sisi perubahan iklim, action dari sisi kebijakan keuangannya. Ini adalah salah satu dari bidang di mana kita harus terus melihat dan mengupdate. Itu bagian dari pertemuan 3 hari saya di Washington DC yang sangat padat dan juga memiliki substansi yang sangat penting. Kemudian, kalau kita beralih lagi ke dalam perekonomian kita, kalau dunia tadi masih mengalami banyak tantangan, alhamdulillah perekonomian Indonesia dalam posisi yang relatif sangat baik. Dari sisi PMI, tadi setelah saya sebutkan, Indonesia pada level 51,9, itu berarti ekspansif dan akseleratif atau menguat. Ini hal yang sangat positif. Konsumsi dari listrik juga mengkonfirmasi hal ini. Kalau dari sisi konsumsi listrik untuk bisnis, masih levelnya adalah stabil tinggi di pertumbuhan 12,4. Sedangkan untuk industri dalam hal ini, meskipun mengalami kontraksi, namun dalam posisi yang relatif stabil. Kita berharap akan mengalami perbaikan. Aktivitas konsumsi masyarakat juga masih dalam tren yang kuat. Ini kalau kita lihat level dari penjualan mobil, yaitu shade yang biru sebelah kiri, sudah di atas rata-rata 2019. Pertumbuhannya di 2,6% dari sisi penjualan wholesale mobil kita. Sepeda motor juga level penjualannya pada bulan Maret di atas rata-rata tahun 2019, dan growth-nya sangat tinggi yaitu 40,5%. Indeks keyakinan konsumen kita juga dalam posisi sangat kuat, 123,3. Ini tentu tidak lepas dari di satu sisi inflasi bisa kita kendalikan dan juga daya beli masyarakat yang secara bertahap juga mulai membaik. Indeks penjualan retail juga mengalami kenaikan yang tajam, tentu ini juga diakibatkan karena adanya seasonal, yaitu bulan Ramadan dan nanti menjelang Lebaran. Insya Allah bulan April ini tetap terjaga dengan baik, sehingga ini akan memberikan kontribusi bagi momentum pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap tinggi. Inflasi bulan Maret untuk Indonesia mengalami penurunan, ini hal yang positif, tadi pasti membantu dari sisi persepsi, confidence masyarakat untuk tadi melakukan belanja. Daya belinya masyarakat juga bisa terlindungi kalau inflasi makin menurun. Kita lihat terutama yang paling penting adalah inflasi volatile food yang mengalami penurunan, dan kemudian core inflation di 2,9 juga sedikit mengalami penurunan. Ini adalah tren yang positif. Inflasi di negara-negara lain masih sangat struggle. Kalau kita lihat banyak yang di atas 5% atau bahkan dalam hal ini exception seperti inflasi Argentina, di Turki yang semuanya dalam level yang luar biasa sangat tinggi. Yaitu di Argentina bahkan di atas 100% dan di Turki di atas 50%. Sektor eksternal kita juga cukup baik, yaitu mengalami surplus dari sisi perdagangan. Kita lihat dalam hal ini, neraca perdagangan Indonesia dalam posisi surplus 2,91 US dollar, di mana ekspor mencapai 23,5 billion US dollar dan import ada level 20,59 US dollar. Surplus perdagangan pada bulan Maret adalah pada bulan ke-35 Indonesia secara berturut-turut terus mengalami surplus perdagangan. Hal yang masih perlu harus kita waspadai adalah dengan tadi kondisi perekonomian global yang mulai melemah, maka kita melihat tren dari pertumbuhan ekspor dan dalam hal ini juga mengalami dampaknya. Ekspor kita mengalami kontraksi 11,3% year on year. Artinya dibandingkan tahun lalu, bulan Maret, yang kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir, memang ekspor mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi. Dan kita lihat seiring dengan kontraksi ini, maka industri manufaktur yang melakukan import bahan baku dan barang intermediary dengan modal juga mulai mengalami juga kontraksi, yaitu 6,2%. Ini tren yang harus kita waspadai karena sektor eksternal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang tadi saya sampaikan memang mengalami dampak yang sangat berat akibat
Di satu sisi geopolitik, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, atau pengetatan likuiditas yang semuanya membuat perlemahan di dalam perekonomian negara-negara maju tujuan ekspor. Di sisi lain, Indonesia juga terus mengalami perbaikan dari sisi kunjungan Wisman. Kunjungan Wisman kita naiknya 567% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2020-2021 kita memang sangat didominasi oleh pandemi, sehingga memang kunjungan Wisman sangat dipengaruhi. Kita lihat tahun 2023 sudah mulai pulih, bahkan mulai sejak 2022 semester kedua. Dan share dari Wisman kita cukup diverse, meskipun masih didominasi oleh negara-negara dari ASEAN. Tapi kita lihat dalam hal ini Korea, India juga sudah mulai mengalami kenaikan. Dengan adanya tadi confidence dari konsumen kita yang masih bagus, investasi dari sisi berbagai pertumbuhan dari ekspor import kita yang relatif masih stabil, trade account kita surplus, kita lihat pertumbuhan ekonomi domestik kita relatif stabil. Bahkan IMF melakukan revisi ke atas terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5%. Tadinya 4,8. Ini karena kondisi dari berbagai faktor yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang membaik pada bulan Maret ini. Di sisi lain, kita juga tetap waspada karena dunia memang masih mengalami ketidakpastian. Kita lihat di tengah ketidakpastian global seperti kenaikan suku bunga dari Fed Fund Rate, kemudian pergerakan dari CDS, Indonesia masih relatif dalam posisi yang stabil. Bahkan nilai tukar rupiah kita mengalami apresiasi 5,6% year to date. Kita lihat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat diperkirakan akan bertahan pada level di atas 5% atau higher for longer tadi. Dan ini yang perlu untuk kita waspadai. Pasar keuangan di dalam negeri kita masih relatif stabil. Kita lihat SBN kita masih mengalami posisi yang membaik. Capital flow ke Indonesia mengalami positif. Kita lihat baik foreign flow dari sisi ekuitas yang mencapai 12,4 maupun dari foreign flow bonds yang mengalami juga positif. Dan kita lihat kepemilikan asing memang sedikit mengalami kenaikan. Dari tadinya posisi Desember 14,36%, sekarang naik ke 14,88%. Dengan capital inflow dan demand terhadap surat berharga negara Indonesia yang cukup tinggi menyebabkan yield dari kita cukup bisa terjaga stabil. Ini yang menjadi salah satu hal yang terus perlu kita jaga, karena memang volatilitas di sektor keuangan bisa mengubah sentimen dan juga kemudian menimbulkan dampak real dari sisi keuangannya sendiri. Kinerja pasar SBN kita cukup terjaga baik kalau kita lihat, yield-nya juga cenderung mulai menurun kembali, baik yang denominasi dolar yang sekarang di 4,57 untuk 10 tahun, dan yang dalam denominasi lokal currency atau rupiah yang sekarang juga turun di 6,61. Ini tren yang sangat kita syukuri dan kita jaga karena ini adalah salah satu tren yang kita ingin terus. Bayangkan tadi pada saat suku bunga di Amerika sudah pada level di atas 5%. Tapi yield kita untuk yang dolar justru mengalami penurunan di 4,57 dan SBN 10 tahun kita yang local currency juga mengalami penurunan di 6,61. Ini sesuatu prestasi yang sangat baik. Yield spread kita terhadap Amerika Serikat juga tetap terjaga ketat di 300 basis point, 312. Dalam hal ini comparable dengan Filipina dan India, meskipun posisi kita relatif agak baik dibandingkan India. Namun kalau dibandingkan dua negara di Latin Amerika yaitu Meksiko dan Brasil, di mana yield curve mereka spreadnya terhadap Amerika Serikat bisa mencapai di atas 800 basis point, berarti bedanya 8% sendiri. Dan Meksiko, negara tetangga Amerika, spreadnya bahkan juga di atas 500 basis point atau di atas 5%.
Afrika Selatan juga mengalami situasi yang tidak baik, di mana spread yield-nya di atas 700. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat di kiri maupun di sebelah kanan, menggambarkan bahwa surat berharga negara Indonesia dalam hal ini dalam posisi yang highly demanded karena dipercaya, dan ini ditopang oleh prestasi APBN dan dari kinerja perekonomian yang membaik. Tidak mungkin orang percaya kepada surat berharga apabila mereka tidak percaya pada APBN yang dianggap baik dan kuat, dan juga prospek perekonomian Indonesia yang positif. Ini adalah hal yang menjadi salah satu yang harus kita jaga terus, prospek dan stabilitas baik dalam perekonomian maupun APBN kita, karena akan sangat mempengaruhi keseluruhan kinerja perekonomian. Sekarang saya akan masuk kepada kinerja APBN kita pada bulan Maret, akhir Maret posisinya. Tadi saya sudah sampaikan belanja negara kita mencapai 347,3 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah membelanjakan untuk membelanja pemerintah pusat ya ini ya. Belanja nanti total dengan TKDD jauh lebih besar seperti yang tadi saya sampaikan. Pemerintah pusat sudah belanja 347,3 triliun. Ini adalah 15,5% dari total alokasi belanja APBN kita tahun ini. Belanja yang berasal dari kementerian lembaga, mereka melakukan belanja sebesar 166,9 triliun. Itu artinya 16,7% dari anggaran kementerian lembaga sudah dibelanjakan. Nanti saya sebutkan berbagai detailnya. Sedangkan belanja non-KL 180,3 triliun. Ini 14,5 dari total anggaran non-KL. Terutama untuk pensiun, kemudian pembayaran subsidi dan pembayaran bunga utang. Kita lihat, kalau kita lihat belanja KL ya dalam hal ini mengalami pertumbuhan 10,5%. Dengan total 347,3 tadi. Next, kalau kita lihat siapa yang mendapatkan manfaat dari 347,3 triliun. 39,2% adalah masyarakat langsung. Artinya, begitu APBN mengeluarkan uang, itu langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Dalam bentuk apa? Yaitu program-program perlindungan sosial, program sembako, program untuk bantuan membayar jaminan kesehatan PBI untuk masyarakat miskin, dan program-program yang dinikmati oleh murid-murid sekolah-sekolah di Indonesia, baik sekolah negeri maupun sekolah madrasah, termasuk mereka yang menerima beasiswa dari mulai jenjang anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah yang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar, yaitu dana beasiswa bagi mereka. Kita juga termasuk memberikan bantuan langsung dalam berbagai kegiatan produktif. Kalau kita lihat manfaat yang dirasakan masyarakat dengan 136,3 triliun ini tadi, 9,6 juta rakyat mendapatkan 7,2 triliun rupiah. 17,4 juta rakyat langsung mendapatkan dalam bentuk sembako dan tadi bantuan sosial 7,5. Jadi totalnya sudah 14,7 triliun untuk langsung dinikmati rakyat miskin. Masyarakat miskin menikmati juga dalam bentuk akses kesehatan tanpa membayar karena jaminan kesehatan mereka dibayarkan oleh APBN, yaitu 96,7 juta jiwa dari masyarakat kelompok miskin yang preminya dibayar sebesar 11,6 triliun rupiah. Untuk murid-murid di seluruh Indonesia, mereka mendapatkan dari mulai program Indonesia Pintar, itu semacam beasiswa dari mulai SD, SMP, SMA, hingga yang kuliah 691.000 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari APBN langsung. Belanja untuk biaya operasi sekolah, perguruan tinggi juga semuanya berasal dari APBN.
Kemudian kita juga membantu masyarakat yang mengalami bencana seperti bencana di Cianjur. Kita sudah mencairkan 1,2 triliun untuk membangun dan membantu pembangunan kembali rehabilitasi rumah-rumah sebanyak 42,4 ribu rumah dibangun menggunakan APBN langsung, uang yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Kita juga merehabilitasi dan membangun infrastruktur seperti air bersih, jalan, jembatan, rumah sakit, sarana prasarana itu 22,4 triliun. Langsung dinikmati oleh masyarakat. Bantuan-bantuan yang langsung kepada kelompok produktif seperti bantuan kepada petani dalam bentuk bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian, dan juga bantuan ternak, serta bantuan benih itu diberikan kepada kelompok tadi petani, peternak, dan juga kepada nelayan. Masyarakat juga langsung menerima manfaat APBN dalam bentuk subsidi listrik. Selama Januari sampai dengan Maret, kita sudah mencairkan 10 triliun untuk subsidi listrik untuk 39,1 juta pelanggan. Sedangkan subsidi BBM yang dinikmati oleh jutaan masyarakat itu mencapai 780,9 miliar, subsidi bunga kredit usaha rakyat dinikmati oleh 7,6 juta para debitur mencapai 12,5 triliun. Kartu pekerja 60.000 peserta sudah mendapatkan manfaat langsung sebesar 249 miliar. Kemudian untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang membeli rumah mendapatkan subsidi di bidang perumahan 151 miliar untuk 37.000 rumah. Sedangkan masyarakat yang memasak dengan menggunakan LPG 3 kilo mereka menikmati subsidi 13,7 triliun dalam 3 bulan ini. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa operasi APBN itu langsung dirasakan dan diterima manfaatnya oleh masyarakat, individu maupun dalam hal ini kelompok maupun dari sisi mereka yang memiliki kegiatan produktif seperti petani. Kita lihat belanja tematik juga tetap terjaga. Seperti bidang kesehatan, kita sudah membelanjakan 28,5 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan 3 tahun terakhir, ini sudah lebih tinggi dari tahun 2020 pada saat pandemi terjadi, lebih tinggi dari tahun lalu, tahun 22 yang hanya 22,2 triliun. Dan bahkan mendekati pada saat belanja pandemi yang sangat tinggi, yaitu pada saat varian Delta tahun 2021. Oleh karena itu kalau kita lihat belanja kesehatan kita tumbuh 28,1%, meskipun pandemi sudah dinyatakan mengalami transisi ke endemi, di mana kita membelanjakan dari mulai untuk tenaga kesehatan, pembayaran PBI tadi untuk masyarakat miskin, maupun dari sisi operasi kesehatan puskesmas, dan juga dari sisi pelayanan rumah sakit milik pemerintah termasuk TNI dan Polri. Belanja-belanja yang kemudian kita juga lakukan adalah untuk memperkuat belanja fasilitas kesehatan yang sekali lagi juga akan dinikmati oleh masyarakat. Puskesmas, ada 9.016 puskesmas, biaya operasinya berasal dari APBN. Penyuluhan KB itu juga dari APBN. Kemudian juga pembangunan rehabilitasi balai penyuluhan KB itu semuanya berasal dari APBN. Untuk bidang pangan yang kita mengeluarkan 5,5 triliun itu sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Adalah dari mulai membangun bendungan, jaringan irigasi hingga memberikan bantuan kepada para peternak dan juga kepada asuransi pertanian karena mereka menghadapi musim yang makin tidak pasti. Juga dalam hal ini pemberian dalam bentuk transfer ke daerah. Untuk bidang sosial yang mengalami juga dampak dengan tekanan ekonomi, pemerintah membantu 74,7 triliun. Ini sedikit lebih turun 7,7% dibandingkan tahun lalu, di mana tahun lalu 2022 dan 2021 memang perlinsos diekspansi karena dalam situasi pandemi. Masyarakat nggak bisa bekerja, para pedagang kaki lima nggak boleh keluar,
Dan ini kemudian tahun lalu dan tahun 2021 kita menambah bansos. Sekarang dengan kondisi sudah mulai pulih, masyarakat sudah mulai tenang dan sudah mulai normal kegiatannya, bansos kita di 74,7 triliun. Kalau dibandingkan tahun sebelum pandemi 58,8, ini naik luar biasa tinggi. Dibandingkan bahkan situasi tahun 2020 waktu itu pandemi tahun pertama, level dari bansos kita juga meningkat sangat tajam. Jadi ini menggambarkan bahwa sekali lagi APBN bekerja untuk memulihkan scarring efek yang ada di dalam masyarakat. Dalam situasi pemulihan kita tetap menjaga bantuan bagi masyarakat terutama kelompok paling rentan dan paling miskin. Belanja prioritas di bidang pendidikan dan juga untuk pembangunan infrastruktur juga tetap terjaga dengan baik. Kita lihat untuk belanja pendidikan bahkan mengalami kenaikan yang luar biasa. 29,9% naik dari tahun lalu. Dan kalau dilihat dari levelnya di sebelah kiri 119 triliun itu adalah level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Untuk apa saja ini belanja pendidikan yang luar biasa tinggi? Dari mulai untuk gaji pengajar, tadi beasiswa, biaya operasi sekolah, sampai juga dari sisi tunjangan untuk profesi guru yang PNS, ASN maupun non-PNS dalam hal ini. Dan juga untuk transfer ke daerah terutama untuk biaya operasi sekolah per sekolah dibandingkan di dalam hal ini dihitung berdasarkan jumlah siswanya. Dan kita juga memasukkan dalam bentuk dana abadi pendidikan ditambahkan 15 triliun. Untuk infrastruktur 42,4 triliun sudah kita belanjakan untuk membangun dan menjaga terus momentum pembangunan di bidang infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan masyarakat. Karena masyarakat mobilitasnya makin tinggi, kegiatannya makin meningkat, semuanya pasti membutuhkan infrastruktur dari mulai jalan, bendungan, irigasi, sampai dengan telekomunikasi dan transportasi yang lain seperti kereta api. Anda lihat 22,4 triliun adalah membantu seluruh pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dari mulai jalan, kereta api, pelabuhan, jembatan, hingga bendungan irigasi dan air minum. Kita juga membelanjakan 14 triliun melalui pemantapan jalan-jalan yang di 328 kabupaten kota di 31 provinsi. Juga terus membangun fasilitas air bersih karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka tetap bisa tumbuh dan sehat dengan mendapatkan akses air bersih. Kita juga membantu masyarakat tidak mampu untuk membeli rumah-rumah melalui FLPP kita 6 triliun pembiayaan rumah kepada 16.647.000 rumah bagi kelompok yang tidak mampu. Untuk belanja non-KL ini juga didominasi belanja dalam melindungi masyarakat. Selain manfaat pensiun yaitu 39 triliun bagi para pensiun yang menerima baik melalui Taspen maupun Asabri, dalam hal ini terjadi kenaikan 5%. Kita juga membayarkan subsidi energi 24,5 triliun. Lebih rendah dari tahun lalu yang memang kalau tadi dilihat harga komoditas, harga minyak sempat mencapai di atas $120 dan sekarang sudah ada di level 80-an. Makanya subsidinya memang mengalami penurunan. Bukan karena kita menaikkan, tapi karena memang harga minyak bumi dalam hal ini mengalami penurunan. Kalau kita lihat dominasinya ya selain untuk BBM, juga untuk LPG 3 kilo. Kita lihat konsumsi LPG meningkat 6,5%. Dari tadinya 1,2 juta metrik ton, sekarang mencapai 1,3 juta. Dan subsidi LPG ini memakan 13,7 triliun dalam 3 bulan saja. Ini sangat tinggi tentunya kalau dibandingkan dengan subsidi BBM dan subsidi listrik. Jadi memang masyarakat yang di dapurnya ada LPG 3 kilo itu artinya APBN hadir di dapur Anda. Karena mencapai
tadi 1,3 juta metrik ton atau 13,7 triliun dari harga LPG 3 kilo untuk bisa dibeli oleh masyarakat pada tingkat yang sangat rendah. Subsidi non-energi juga tetap kita bayarkan sebanyak 13 triliun. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini meningkat sangat tinggi. Untuk apa saja kalau Anda lihat, dari mulai untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat. Ini artinya UMKM dengan pemulihan ekonomi diharapkan akan makin bisa meningkatkan aktivitas kegiatan produksi mereka dengan kredit yang murah. Karena tadi Anda lihat seluruh dunia sebetulnya kecenderungan suku bunga dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral seharusnya mengalami kenaikan, tapi pemerintah melindungi UMKM agar mereka tetap bisa mengakses kredit dengan suku bunga yang terjangkau sangat murah. Dan itu berarti APBN membayar perbedaannya 12,5 triliun. Kita juga membayar untuk PSO kereta api, artinya yang kelas ekonomi itu dibayarkan, dan bantuan uang muka untuk rumah bagi masyarakat tidak mampu, serta imbal jasa penjaminan mencapai 200 miliar. Ini adalah belanja APBN yang dirasakan langsung juga oleh masyarakat. Untuk THR, karena ini sekarang adalah bulan Ramadan, hanya seminggu sebelum Hari Raya, kami ingin menyampaikan sampai dengan hari ini, tanggal 14 April, sudah terbayarkan 11,47 triliun THR untuk ASN Pusat TNI Polri. Itu 2,1 juta pegawai. Jumlah Satker yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 Satker. Ini 98,79% dari 13.495 Satker dari seluruh kementerian lembaga, 84 kementerian lembaga. Untuk THR daerah, sudah dicairkan 7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai ASN daerah. Pembayaran THR oleh Pemda dilakukan sampai dengan hari ini adalah 270 Pemda dari 542. Jadi masih di bawah 50%. Saya berharap dalam 1-2 hari ini akan mengalami kenaikan sehingga para ASN, TNI Polri, pensiunan semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya. Untuk pensiunan kita sudah membayarkan 9,28 triliun untuk 3,3 juta pensiunan. Ini dari 3,4 juta. Kita harap bisa selesai sebelum hari raya. Nah, untuk daerah terutama di dalam rangka kemampuan untuk bisa membayar THR ini, APBN pemerintah pusat juga menyalurkan 50% dari dana Treasury Deposit Facility atau TDF ke rekening daerah sebesar 12,1 triliun. Ini artinya pemerintah daerah mendapatkan pencairan dari TDF-nya. Ini tujuannya agar pemerintah daerah punya cukup cash untuk membayar THR bagi ASN daerahnya sehingga mereka bisa selesai. Ini kalau dilihat masih di bawah 50%, kita berharap bisa selesai dalam 1-2 hari ke depan bagi keseluruhan pemerintah daerah. Mari kita lihat sekarang operasi APBN kita yang melalui pemerintah daerah. Seperti diketahui setiap bulan kita memberikan transfer kepada daerah-daerah. Sampai dengan bulan Maret, kita sudah transfer 171,4 triliun ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ini berarti 21% dari total transfer kita. Sedikit lebih rendah dari tahun lalu, yaitu 2,9%. Ini karena mulai tahun ini kami melaksanakan Undang-Undang HKPD, di mana DAU hanya bisa ditransfer apabila mereka sudah melakukan earmark atau penandaan bagi DAU terutama untuk belanja-belanja pendidikan dan kesehatan yang mandatori. Sehingga kalau pemerintah daerah sudah memberikan komitmen ini, kita bisa mentransfer. Ini untuk meyakinkan bahwa memang transfer ke daerah tujuannya yang memang untuk
melayani masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, namun juga infrastruktur. DAK fisik dalam hal ini sudah kita transfer mengalami kenaikan 0,2 200 miliar atau naik 83,8%. DAU tadi turun sedikit karena adanya earmark, sedangkan DAK non fisik relatif sama 31,3 triliun. Itu adalah untuk operasi sekolah-sekolah dan operasi dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita melihat walaupun pendidikan kesehatan di bawah pemerintah daerah, namun anggarannya sangat-sangat besar berasal dari pusat. Dana desa juga mengalami kenaikan cukup tinggi 20,9%, transfernya mencapai 13 triliun. Ini karena desa-desa makin meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi dokumen persyaratan penyalurannya. Sehingga kalau tahun lalu pada bulan Maret kita baru mentransfer 10,8, tahun ini kita bisa meningkat transfernya ke desa mencapai 13 triliun, yaitu naik 20,9%. Untuk insentif fiskal sedikit mengalami penurunan, ini karena juga jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Mari kita lihat untuk daerah, perpajakan atau penerimaan asli daerahnya mengalami kenaikan. Artinya daerah selain tadi mendapatkan 171 triliun dari pusat, mereka juga memiliki pendapatan sendiri yang mencapai 45,4 triliun atau terjadi kenaikan 14%. Ini artinya di daerah yang mengumpulkan pajak-pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, retribusi, pajak restoran, pajak parkir, dan PBB untuk bangunan itu mengalami kenaikan. Kita lihat di sini ya, untuk retribusi daerah mengalami kenaikan 21,6% mencapai 1,57 triliun. Kemudian pajak yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah, ini artinya pemerintah daerah juga punya BUMD dan mendapatkan dalam hal itu dividen atau pendapatan dari kekayaan mereka sebesar 2,41 triliun. Kalau kita lihat pajak-pajak daerah, ini sering masyarakat semua menganggap pajak ada di Kementerian Keuangan, namun saya ingin sampaikan di sini ya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak restoran itu adalah pajak daerah. Dan mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat sangat tinggi dibandingkan kondisi COVID. Dan ini berarti bagus untuk penciptaan kesempatan kerja juga dan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah-daerah. Kalau kita lihat bahkan Bali kenaikannya mencapai lebih dari 680%. Jadi tidak hanya 68%, tapi 686%, yaitu mencapai 808,9 miliar. Bayangkan tahun lalu Bali untuk penerimaan pajak hotelnya hanya 102. Jadi 6,8 hampir 7 kali lipatnya. Untuk NTT juga ada kenaikan 27,6 dari 9,6 miliar ke 12,3 miliar. Pajak daerah lain yaitu yang sering juga dirasakan oleh masyarakat langsung seperti pajak bumi dan bangunan (PBB). Itu naik 23,4%, 2,57 triliun. Pajak kendaraan bermotor, ini juga pajak daerah. Ini mencapai 7,36 triliun atau 41%. Pajak air permukaan naik 44%, 177 miliar. Dan pajak reklame naik 21,2%, mencapai 596,4 miliar. Ini semuanya gambar di sini menggambarkan ekonomi di daerah berarti mulai tumbuh, sehingga dengan aktivitas dan pertumbuhannya mereka kemudian membayar pajak bagi pemerintah daerah. Kalau penerimaan dari pajak dan TKDD tadi dipakai untuk belanja pemerintah daerah. Kita lihat belanja pemerintah daerah mencapai 116 triliun rupiah. Itu dari Pagu 1141. Artinya pemerintah daerah baru
belanja 10,2% dari total APBD-nya. Ini lebih rendah dari tadi belanja pemerintah pusat yang sudah mencapai sekitar 16%. Kalau kita lihat mayoritas belanjanya adalah untuk pegawai, tadi ya 57,4 triliun, naik dari tahun sebelumnya, baru diikuti oleh barang dan jasa 30,49 triliun, dan barang modal 4,7 serta belanja lain 23,38. Terutama kalau kita lihat mayoritas adalah untuk bidang ekonomi dan kesehatan. Untuk bidang ekonomi ada sedikit kenaikan mencapai 12,79 triliun dan untuk kesehatan 18,5 triliun atau mengalami penurunan sedikit. Tadi bedanya dengan pusat yang meningkat, di daerah justru masih sedikit menurun untuk belanja kesehatannya. Nah, ini tentu kita berharap pemerintah daerah memacu belanjanya. Karena tadi kalau dengan belanja mereka yang makin banyak dan seharusnya juga terutama untuk bidang ekonomi dan yang bisa dirasakan masyarakat tentu akan bisa membantu masyarakat dan perekonomian kita untuk makin pulih. Transfer dari DAK dan dana desa dalam hal ini kita lihat, oke, jadi langsung kita ke pembiayaan. Pembiayaan untuk tahun 2023 sudah terrealisir, terutama untuk hal-hal yang juga sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pembiayaan untuk dana total FLPP 85,78 ini adalah berarti semacam dana yang selama ini dipakai untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan rumah. 229.000 rumah, 26,2 triliun. Kita telah mencairkan 6 triliun tambahan pada bulan Februari yang lalu. Dan sampai dengan 31 Maret ini, FLPP telah membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan rumah, 46.233 unit rumah, dengan nilai 5,17 triliun. Lokasi mereka di 371 provinsi. Untuk endowment fund LDKPI, yaitu untuk politik luar negeri, membantu diplomasi, dan juga Indonesia sebagai negara besar membantu negara-negara lain yang mengalami musibah dalam bentuk berbagai hibah, bantuan kemanusiaan, sekarang sudah mencapai 8 triliun. Pada bulan Maret yang lalu kita telah mencairkan tambahan 2 triliun. Ini tentu memenuhi azas di mana Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Kita membantu banyak negara-negara yang juga mengalami dampak yang tidak baik, entah karena perang, entah karena bencana. Untuk LPDP, kita juga mencairkan pada bulan Maret ini ya dalam sebesar 8 triliun sehingga total endowmentnya mencapai 134 triliun. Dan kalau kita lihat kegiatannya dinikmati oleh banyak sekali murid-murid yang mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah ke luar negeri mencapai impiannya maupun di dalam negeri untuk S1, S2, dan S3. Bahkan juga termasuk dokter spesialis, para pesantren kemarin saya sampaikan, dan juga dari afirmasi seperti Indonesia bagian timur. Kita juga mendanai research yang dilakukan oleh para periset di Indonesia sebesar 1,75 triliun untuk 2097 proyek research. Dan juga untuk membantu dari sisi berbagai kegiatan research baik yang ada di dalam BRIN maupun di dalam perguruan-perguruan tinggi. Sekarang saya akan sesudah bicara tadi tentang belanja negara maupun pembiayaan, saya akan masuk ke penerimaan dari APBN kita. Dan ceritanya juga masih positif, yang tentu kita berharap bisa tetap terjaga meskipun kita tetap waspada dengan berbagai signal-signal pelemahan di level global. Kita lihat penerimaan pajak kita sampai dengan akhir Maret mencapai 432,25 triliun rupiah. Di mana
pajak non-migas mencapai 225,95 triliun rupiah. Ini berarti sudah 25,86% dari target pajak kita. Pertumbuhannya masih sangat tinggi untuk PPh non-migas ini, 31%. PPN dan PPNBM kita telah terkumpul 185,7 triliun rupiah. Ini artinya juga mendekati 25%, 24,99% dari target. Dalam 3 bulan kita mencapai 25%. Ini cukup bagus ya. Harusnya kan kalau 3 bulan ya dalam hal ini kan memang sesuai. Dan pertumbuhan dari PPN dan PPNBM ini 42,37% dibandingkan tahun lalu. Artinya kegiatan masyarakat yang telah menimbulkan nilai tambah, maka kemudian menimbulkan pajak PPN sudah tumbuh 42,37% dibanding tahun lalu. PBB dan pajak lainnya 2,87, ini 7,16% dari target, juga naik 25%. PPh migas yang mengalami penurunan. Kita kumpulkan 17,73 triliun atau 28,86% dari target, turun sedikit 1,12% dibandingkan penerimaan PPh migas. Ini karena harga migas dibandingkan tahun lalu yang meningkat sangat tinggi, relatif rendah meskipun levelnya masih relatif tinggi, yaitu tadi di atas 80. Jadi kita lihat capaian target kita sudah 25,16% dari target tahun ini. Dan untuk triwulan 2023 ini pertumbuhan penerimaan kita 33,78%. Bandingkan tahun lalu yang sudah tumbuh 41. Ini artinya pajak kita tumbuh di atas baseline yang juga sudah meningkat tinggi tahun lalu. Ini hal yang sangat positif dan kita akan jaga terus tentu kepercayaan masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi. Karena penerimaan pajak ini yang mencapai 432 sangat bermanfaat bagi masyarakat tadi untuk membayar berbagai belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat kita dalam berbagai belanja yang telah saya sampaikan. Mari kita lihat bagaimana komposisi dari penerimaan pajak kita berdasarkan jenis pajaknya. Pertama, PPh 21. Ini yang kontribusinya 11,5% pajak dari karyawan, penerimaan gaji karyawan dan para pekerja. Ini kalau kita lihat pertumbuhannya 21,6% pada Januari-Maret 2023. Tahun lalu PPh 21 tumbuhnya 18,8. Berarti ini lebih baik dari tahun lalu. Lebih tinggi dan levelnya tinggi growth-nya itu yaitu growth yang di atas 20%. Kalau kita breakdown berdasarkan bulan Januari, Februari, Maret, gambarnya di sebelah kanan dengan 3 warna yang berbeda. Ini untuk PPh 21 juga konstan ajek tumbuhnya masih bagus di atas 20%. Bulan Januari 22, bulan Februari 19,8 dan bulan Maret 22,2. Ini adalah hal yang sangat positif. Artinya dengan adanya kegiatan ekonomi tumbuh, maka tenaga kerja mulai direkrut dan oleh karena itu tenaga kerja menerima upah dan gaji, dan kemudian dari upah dan gajinya mereka juga membayar pajaknya. Ini berarti cerita tentang penciptaan kesempatan kerja yang sangat positif atau pertumbuhan dari penerimaan dari gaji dan pendapatan para pekerja yang tumbuh di atas 20%. Sekarang kita lihat, mungkin saya ambil yang gede-gede dulu, PPh badan, yang kontribusinya 19% terhadap total penerimaan pajak kita. Itu tumbuhnya 69,6% Januari hingga Maret tahun ini. Tahun lalu PPh badan sudah tumbuh 136. Ini yang menggambarkan kenapa ekonomi Indonesia sudah melewati pra-COVID level. Dan dalam hal ini kita lihat PPh badannya sudah pulih sesudah mereka mengalami tekanan yang luar biasa berat pada saat terjadinya pandemi.
Beberapa WP yang sangat menonjol nanti kita lihat berdasarkan sektor tentu adalah WP di sektor pertambangan. Ini ada beberapa yang mengalami penyetoran yang lebih awal, sehingga kita lihat bulan Maret terjadi lonjakan pertumbuhan PPH badan hingga 135,8%. Ini mungkin tidak biasa karena mungkin ada pelunasan oleh beberapa korporasi. Namun tetap baseline-nya sangat kuat. Mari kita lihat lagi yang kontribusinya di dalam penerimaan pajak kita paling besar, yaitu PPN dalam negeri. PPN dalam negeri kita Januari-Maret tumbuh 67,1%. Ini kontribusinya 26,4%. Jadi memang sangat mempengaruhi penerimaan pajak kita keseluruhan. Pertumbuhan ini lebih kuat dibandingkan tahun lalu yang juga sudah tumbuh tinggi yaitu 27%. Kalau kita lihat breakdown-nya, memang Januari, Februari PPN kita tumbuh luar biasa tinggi, 144 dan 91 di sebelah kanan. Namun Maret langsung mengalami penurunan pertumbuhan yang hanya 0,5%. Ini perlambatan ini bukan karena pertumbuhan ekonomi turun, tapi karena ada pergeseran penerimaan. Dari 3 hari di bulan Februari yang merupakan hari libur menjadi Maret, sehingga berdampak pada pergeseran. Kalau kita hilangkan tadi dampak dari pergeseran pembayaran, sebetulnya bulan Februari itu tumbuhnya hanya 45, bukan 91,7, dan bulan Maret harusnya tumbuhnya 24. Ini artinya pertumbuhan di bulan Maret tidak menurun tajam seperti yang terlihat di dalam gambar ini, tapi sebetulnya tumbuh 24,6%. Jadi artinya sekali lagi juga pertumbuhan perekonomian tetap baik. Kemudian kontributor keempat terbesar PPN dalam negeri. Tadi setelah saya sampaikan import kita mulai menurun, jadi pasti PPN importnya juga mulai menurun, dan kita lihat memang betul pertumbuhan ekonomi PPN import kita yang tahun lalu 41,8%, sekarang 10,9%, turun drastis dibanding tahun lalu, namun masih double digit, mendekati 11%. Kita lihat breakdown per bulannya terlihat untuk PPN import ini juga menurun di bulan Maret. Dari 18,4 pertumbuhan Januari ke 12,1 dan kemudian di Januari hanya tumbuh 4,7. Ini area yang harus kita waspadai, yaitu tadi perlemahan global terlihat pada juga dampaknya kepada penerimaan kita. Kalau pajak jenis lain seperti PPh 22 import juga mengalami koreksi yang tajam seiring dengan cerita tadi, yaitu hanya 2,4% Januari-Maret. Tahun lalu tumbuh 140. Bahkan bulan Maret saja tumbuhnya negatif 4%. Ini yang kita harus lihat dan waspadai. Nah, bulan Maret ini adalah bulan penerimaan PPh untuk orang pribadi. Ada media yang mengatakan kita mengalami penurunan, itu salah. Kalau kita lihat PPh orang pribadi yang kontribusinya 1,8% terhadap total penerimaan pajak kita, ya dalam hal ini tumbuh 12,7%. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pajak pribadi mengalami penurunan. Jumlah yang membayar maupun jumlah penerimaan kita tumbuh. Jumlah penerimaannya tumbuh 12,7%. Tahun lalu tumbuh 13,6%. Dan kalau kita lihat ya dalam hal ini untuk PPh-OP ini sesuai dengan jatuh tempo SPT pribadi. Nanti saya sampaikan juga kenaikan dari jumlah SPT-nya. Coba langsung di 2 halaman di 334 langsung supaya nah ini saya lihat, saya sampaikan jumlah SPT yang terkumpul 12.576.873 pembayar pajak OP atau OP badan. Dan kita lihat tumbuhnya adalah 3,15% dari sisi jumlah pembayarnya. Kalau dari jumlah setorannya tadi tambah atau tumbuh 12,7%.
Dan di sebagian besar mereka juga sudah membayar dalam bentuk SPT elektronik, entah melalui e-filing, e-form maupun e-SPT. Sedangkan yang manual adalah masih 12, dalam hal ini 12,6 untuk badan dan 2,9. Masih 3,3% para pembayar pajak orang pribadi dan orang pribadi badan itu masih dalam bentuk SPT manual. Jadi artinya alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga kembali seperti yang tadi telah saya sampaikan. Sekarang kita lihat pajak berdasarkan sektornya. Ini juga untuk menggambarkan pemulihan ekonomi kita yang dalam hal ini juga masih melihat momentumnya sangat kuat. Dan kita juga perlu menjaga karena cukup merata di semua sektor, namun kita juga harus waspadai tadi dampak nanti dari perekonomian global. Kita lihat yang kontribusinya paling tinggi berdasarkan sektor yaitu industri pengolahan. 28,3% dari penerimaan pajak kita dari industri pengolahan. Penerimaan dari industri pengolahan itu tumbuh 32,7% Januari-Maret tahun ini. Tahun lalu tumbuhnya lebih tinggi 44,1%, tapi ini tetap baik dari sisi momentum pemulihan. Kalau kita breakdown per bulan, memang kita lihat Februari dan Maret sudah mulai menurun dibandingkan Januari yang tumbuh 65%. Yaitu bulan Maret hanya tumbuh 15,1%. Ini yang harus kita jaga tadi. Perdagangan yang memberikan kontribusi 22,7% terhadap total penerimaan negara juga mengalami pertumbuhan 17,8%. Masih double digit kuat, meskipun dibanding tahun lalu yang tumbuh 59,4 ini lebih lemah. Dan kita lihat breakdown per bulannya juga bulan Maret tumbuhnya 6,5%. Ini lebih lemah dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Nah, ini tanda-tanda ini yang harus kita waspadai. Tren bahwa pertumbuhannya masih positif tapi mulai melemah pada bulan Maret. Untuk jasa keuangan masih cukup stabil, bahkan lebih kuat dibandingkan tahun lalu. 10,8% penerimaan pajak kita dari jasa keuangan dan asuransi, dan ini tumbuh 38,1% Januari-Maret. Kita lihat breakdown per bulan juga tetap ajak stabil di atas 30%. Ini hal yang baik. Kita berharap untuk industri jasa keuangan dan asuransi masih akan tetap positif. Pertambangan kita, harga komoditas sudah mengalami koreksi, namun penerimaannya masih cukup kuat, yaitu tumbuh 113,6%. Pertambangan ini kontribusinya 11,1% terhadap total penerimaan negara. Kita lihat kalau di sebelah kanan, bulan Maret ada kenaikan 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat, 209,2%. Ini karena ada perusahaan tambang yang menyetor PPh badannya lebih awal, tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian sektor yang memiliki dampak tenaga kerja sangat besar, yaitu konstruksi dan real estate, itu tumbuh 25,8%. Kita lihat untuk Januari-Maret. Meskipun kalau per bulannya itu mereka mengalami pelemahan pada bulan Maret ini karena hampir 0%. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian untuk sektor transport dan pergudangan yang pulih luar biasa semenjak COVID-nya bisa dikelola, tumbuh 54,3%. Dan kalau kita lihat breakdown per bulannya, transport dan pergudangan ini tumbuhnya di atas 40%. Bahkan pada bulan Januari 62. Ini kita perkirakan nanti dengan Lebaran dan kemudian juga mobilitas masyarakat masih akan bisa terjaga dengan baik. Kontribusinya tadi 4,4% terhadap total penerimaan kita. Kemudian yang lain jasa perusahaan juga tumbuh tinggi 46,8 dan juga sektor informasi komunikasi. Ini yang selama pandemi mengalami booming dan tahun ini masih bisa tumbuh 9,1%. Bahkan bulan Maret tumbuhnya di 19,5%. Ini karena adanya PPh final yang dibayarkan. Jadi ini menggambarkan sekali lagi masih terjaga momentum pemulihan ekonomi seperti yang terlihat
dari kontribusi perpajakan pajak dari seluruh sektor yang cukup merata dan menggambarkan pemulihan tadi. Sekarang kita pindah ke bea dan cukai. Bea cukai ceritanya agak berbeda. Sesudah selama 3 tahun berturut-turut selama pandemi bea cukai itu selalu positif, sekarang ini penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami penurunan yaitu 8,93%. Meskipun penerimaannya masih cukup baik, 72,24. Ini penyebabnya karena terutama di bea keluar. Bea keluar mengalami penurunan. Ini karena adanya tadi harga CPO yang menurun dan juga beberapa komoditas mineral yang volume ekspornya turun atau sekarang diproses di dalam negeri. Sehingga memang tidak langsung diekspor dari sisi komoditas mineral secara raw material. Namun kalau kita lihat dari bea masuk masih tumbuh 8,84% dan cukai juga sedikit mengalami koreksi 0,72%. Ini terutama adanya perpindahan dari rokok golongan produksi golongan ketiga yang mengalami kenaikan, sedangkan golongan 1-2 menurun. Mari kita lihat breakdown-nya. Untuk bea masuk, ya, sampai dengan Maret ini sudah terkumpul 12,3 triliun. Ini tumbuh 8,84% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 11,3 triliun. Ini adalah bea masuk untuk berbagai barang-barang yang kita kenakan bea masuk sesuai aturan. Kurs rupiah yang dalam hal ini sedikit melemah memberikan kontribusi, namun kalau kita lihat terutama komoditasnya yang import adalah untuk kendaraan roda 4, suku cadang, mesin, dan dari sisi gas. Ini adalah import yang mendapatkan bea masuk atau yang membayar bea masuk. Ini berarti untuk industri manufaktur, untuk kendaraan roda 4 dan suku cadang mengalami kenaikan yang masih cukup terjaga. Untuk bea keluar tadi saya sampaikan mengalami penurunan sangat tajam. Kita hanya menerima 3,03 triliun. Tahun lalu sampai Maret kita bisa mengumpulkan 10,7 triliun. Penurunan dari bea keluar ini terutama karena harga dari komoditas turun, baik itu tadi CPO maupun mineral. Kita lihat untuk sawit turunnya 72,5%. Harga sawit dalam hal ini turun meskipun sebetulnya ekspornya mengalami kenaikan atau tumbuh 29,8. Berarti kenaikan dari volume ekspor tidak bisa mengimbangi turunnya harga CPO yang turun sangat tajam. Tadi yang seperti saya sampaikan. Untuk bea keluar yang lain, terutama untuk tembaga, itu turun 30% dan juga konsentrat tembaga turun 11%. Untuk boksit 71% turunnya, dan dari sisi ekspornya juga mengalami penurunan volumenya 70%. Ini yang menjadi kontributor bagi penerimaan bea keluar kita yang mengalami penurunan sangat tajam 71,6%, yaitu tadi tembaga, CPO, dan terutama juga boksit. Mari kita lihat cukai, terutama hasil tembakau yang tadi saya sudah gambarkan. Satu, kalau kita lihat penerimaan 55,24 triliun, itu sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yang 55,65 triliun, turun 0,74%. Produksi dari hasil tembakau, yaitu rokok, itu mengalami penurunan sangat tajam. Kalau kita lihat tahun 2023, 29,45 ya dalam hal ini untuk bulan Maret itu turun tajam dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 47,16 untuk jumlah hasil tembakau. Kalau kita lihat penurunan mencapai 19%. Ini karena tarif dari cukai tembakau mengalami kenaikan 3,5% rata-rata tertimbangnya, yaitu mencapai 699.
komposisi dari yang turun, terutama kalau dilihat di sebelah kanan bawah, yaitu produksi dari rokok golongan 1 yang turun sangat tajam dari 55 juta batang ke 38,8, turun 29,5958%. Golongan 2 juga mengalami penurunan cukup tajam dari 20,42 juta batang ke 17,88 atau turun 12,42. Sedangkan golongan 3 yang memang tarif cukainya paling rendah dan tidak kita naikkan atau naiknya sangat kecil, itu justru mengalami kenaikan jumlah rokok. Jadi memang cukai rokok mempengaruhi produksi. Karena memang cukai dipakai untuk tadi mendiscourage atau mengurangi minat untuk konsumsi. Kita lihat sekarang untuk golongan 3 naik dari 10,18 juta menjadi 12,69 juta batang, naik 24,68. Ini konsekuensinya untuk teman-teman bea cukai akan menjadi luar biasa karena berarti akan terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap tadi tindakan untuk hasil tembakau. Kita lihat top 5 penindakan pelanggaran dari cukai adalah berasal dari hasil tembakau atau rokok, 69,34%. Ini dominasi karena tadi orang melakukan perpindahan antar kelompok. Kinerja perpindahan dari sisi penindakan kita terus kita jaga karena masyarakat harus dilindungi dari berbagai ancaman dari perdagangan antar negara maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Kita lihat tindakan untuk Balpres. Ini salah satu yang menjadi sorotan karena banyak industri dalam negeri yang mengalami tekanan dari berbagai penyelundupan Balpres. Ini ada 35 tindakan di bulan Maret, 31 dan 23. 3 bulan berturut-turut itu kita menindak cukup tinggi. Ya, dalam hal ini untuk bisa menjaga intensitas agar persaingan terhadap barang-barang import Balpres dan berbagai pakaian bekas tidak merembes ke dalam negeri. Kemudian yang sangat dalam hal ini memberikan juga dampak bahaya bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, adalah narkotika. Kita lihat penindakan tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 180 dan terjadi penindakan atau dalam hal ini jumlah penindakannya kalau kita lihat dari sisi jumlah kasusnya 180 dan total yang ditindak dalam itu mencapai 2,08. Ini baru 3 bulan. Tahun lalu mencapai 6 ton. Tahun sebelumnya 4,57 ton. Jadi kita juga harus hati-hati karena ini akan sangat mempengaruhi masyarakat. Kalau 2 ton itu kira-kira 6 juta jiwa terselamatkan dari kemungkinan konsumsi ganja dan narkotika ini. Atau dari sisi konsekuensi kesehatannya, mereka yang kemudian menghisap dan mempengaruhi dari sisi kesehatan, 5,36 triliun penghematan dari biaya rehabilitasi dari mereka yang terkena kasus narkoba. Kemudian kita masuk pada penerimaan jenis ketiga yaitu PNBP. PNBP ini masih mengalami momentum yang sangat kuat. 142,7 triliun sudah kita kumpulkan atau 43,7%. Kita lihat naik sangat tinggi dibandingkan 4 tahun terakhir, bahkan sebelum pre-COVID. Yaitu kita mencapai 142,7 triliun. Tahun lalu hanya 99,2, naik 43,7%. Mari kita lihat komposisinya. Untuk migas, seperti tadi ceritanya di pajak dan yang lain-lain mengalami penurunan karena harga minyak yang mengalami penurunan sekaligus juga karena lifting dari ICT dan ICP maupun minyak dan gas yang mengalami penurunan. Sehingga realisasi PNBP-nya mengalami penurunan menjadi hanya 31,3, tahun lalu 32,6, turun 4%.
Namun yang lain mengalami kenaikan. Untuk mineral sumber daya alam non-migas mengalami kenaikan 194% atau mencapai 44,3 triliun rupiah. Ini karena harga batu bara dan berlakunya PP 26 tahun 2022 menyebabkan kenaikan penerimaan kita yang lebih hampir mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu yang 15,1 triliun ya dalam hal ini, atau lebih dari 2 kali lipat. Kemudian untuk kekayaan negara yang dipisahkan ini adalah dividen. Pada bulan Maret kita sudah mendapatkan setoran dividen 4,6 triliun. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan 2 tahun terakhir, di mana dividen pada bulan Maret belum atau tidak dibayarkan. Tapi kalau dibandingkan tahun 2020 sebelum terjadinya COVID, bulan Maret waktu itu kita sudah bisa mengumpulkan 24 triliun. Jadi ini 4,6 adalah kenaikan yang cukup tinggi, dan namun kita juga berharap untuk dividen dari BUMN akan pulih seperti pada saat sebelum terjadinya COVID. Untuk PNBP lainnya, terutama kita lihat dari layanan kementerian lembaga juga mengalami kenaikan 44,3 triliun atau tumbuh 30,2%. Sedangkan BLU seperti pelayanan kesehatan, pendidikan juga mengalami kenaikan 18,2 triliun, tumbuh 4,4% dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat dengan penerimaan yang sangat kuat dan belanja yang juga tetap tumbuh namun sesuai dengan prioritas untuk masyarakat, maka kita lihat sekarang below the line atau pembiayaannya. Dengan tetap menjaga prudent, fleksibilitas, dan akuntabilitas serta pragmatis karena situasi global yang begitu sangat mengalami dinamika yang luar biasa, kita menjaga dari sisi policy pembiayaan, terutama penerbitan surat utang secara hati-hati. Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai 224,8 triliun atau 32,3%. Kita melakukan front loading karena kita mengantisipasi tadi kenaikan suku bunga yang higher for longer. Jadi kita ambil posisi sebelum terjadinya kenaikan suku bunga seperti yang terjadi yang saya tadi telah sebutkan. Secara keseluruhan pembiayaan kita masih on track sesuai dengan APBN. Tahun ini pembiayaan ditargetkan 696 triliun dan realisasi sampai dengan Maret 224 atau 32,3%. Ini naik dibandingkan tahun lalu, namun karena memang merupakan strategi untuk menjaga buffer bagi pemerintah. Dengan situasi ini semuanya, saya ingin menyampaikan account dan sebelumnya pada asumsi dari perekonomian makro sebagai landasan APBN. Pertumbuhan ekonomi tahun ini sesuai Undang-Undang APBN adalah 5,3. Kita belum ada karena belum ada kuartal satunya, namun kita cukup optimis momentumnya tetap terjaga baik. Inflasi di dalam APBN diasumsikan 3,6 sampai dengan year on year kita di 4,97 di atas inflasi asumsi. Nilai tukar di dalam APBN kita 14.800 rupiah per dolar, year to date di 15.200, tapi end of period di 14.792. Sudah agak di bawah asumsi. Suku bunga kita untuk surat berharga 10 tahun di dalam APBN 7,9, alhamdulillah kita lihat sekarang yieldnya menurun. Untuk yield to date di 6,78, end of period kita posisinya bahkan lebih rendah lagi yaitu 6,63%. Harga minyak asumsi dalam APBN 90 di dalam catatan kita sampai dengan akhir Maret 77,65, end of period 74,5. Jadi lebih rendah dari harga asumsi. Lifting dan untuk gas dan minyak dua-duanya di bawah asumsi APBN. Nah, dengan hal itu saya kemudian menutup dengan account kita. Kita lihat summary-nya, pendapatan negara kita yang mencapai 647,2 triliun tadi, artinya 26,3%. Ini tumbuh 29%.
dari perpajakan sudah dikumpulkan 504,5 triliun atau tumbuh 25,4%. Pajak sendiri sudah mengumpulkan 432,2 triliun atau tumbuh 33,8%. Tahun lalu kalau kita lihat pertumbuhannya juga sudah tinggi, jadi kita ini tumbuh tinggi di atas baseline yang tinggi juga. Untuk bea dan cukai tadi saya sebutkan mengalami penurunan 8,9% atau penerimaannya 72,2 triliun dibandingkan tahun lalu yang masih tumbuh di atas 27%. Untuk PNBP kita mencapai 142,7 triliun atau 43,7% tumbuhnya. Ini tumbuh luar biasa tinggi dibandingkan tahun lalu yang juga sudah tumbuh 12%. Belanja negara kita tadi ya sudah mencapai 16,9%, terutama untuk yang pusat 15,5% dan belanja KL 16,7%. Ini 518,7 triliun. Untuk belanja KL 166,9 triliun atau tumbuh 11,3% dari tahun lalu. Belanja non KL 180 triliun tumbuh 9,8% dari tahun lalu. Ini pertumbuhan yang cukup bagus. Tahun lalu kita masih untuk belanja KL bahkan kontraktif, sedangkan belanja non KL tumbuh 10%. Untuk transfer mencapai 171 triliun, di mana pertumbuhannya negatif 2,9. Ini karena tadi persyaratan DAU. Dari posisi APBN 31 Maret, dapat saya sampaikan bahwa keseimbangan primer APBN kita adalah positif 228,8 triliun. Atau dalam hal ini tetap menjaga positif dari keseimbangan primer tahun lalu yang pada posisi Maret juga mencapai positif 95,5, tapi ini jauh lebih besar ya dalam hal ini. Dan dari sisi total balance APBN kita mengalami surplus 128,5 triliun. Bandingkan tahun lalu bulan Maret posisinya juga surplus tapi hanya 11,1 triliun. Ini adalah surplus yang cukup meyakinkan, yaitu 0,61% dari GDP kita. Nah, karena kita tadi telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar 203,7 di dalam rangka untuk membangun cash buffer dalam mengantisipasi ketidakpastian di sektor keuangan global. Ini memberikan kita cukup baik dari sisi pencadangan kita maupun posisi kita menghadapi ketidakpastian global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara kesimpulan. APBN kita tentu seluruh dunia masih menghadapi situasi yang tidak baik, yaitu perlemahan ekonomi global masih terus berlanjut trennya sampai semester 2 tahun ini. Meskipun mungkin bisa kita lihat ya perlemahan tadi dengan pertumbuhan ekonomi global, Amerika, Eropa diperkirakan barangkali resesinya bisa terhindari, namun perekonomiannya sangat lemah. Dan ini akan memberikan dampak kepada seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, di kuartal 1 ini kita lihat seluruh kegiatan ekonomi masih cukup stabil, terjaga. Dan ini menimbulkan penerimaan dari sisi perpajakan kita maupun PNBP yang cukup baik. APBN kita di bulan Maret dengan demikian mencatatkan surplus dengan kinerja belanja yang kuat, dan untuk daerah kita tetap terus akselerasi dan penerimaan negara yang juga sangat kuat yang memberikan dampak surplus terhadap overall balance. Momentum pertumbuhan ekonomi yang baik harus tetap kita jaga, sekaligus kita mentransformasikan perekonomian kita untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing yang makin baik. APBN menjadi instrumen yang sangat-sangat penting, menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian kita untuk bertransformasi, menciptakan nilai tambah dan juga produktivitas serta kinerja yang baik. Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun juga yang berasal dari dalam negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Prastowo.